ESK, Season 45. Bab 441, Awal dari Mimpi Buruk. Saya diekspos. Meskipun Suzimo tanpa ekspresi di permukaan, dia terkejut secara internal. Jangan menyangkalnya, ini pasti kamu. Petik 2. Demones Ji beringsut dan berbisik, kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Naluri saya selalu tajam. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke arah selusin sosok yang berdiri di perimeter luar istana Kaisar Manusia. Semua pembudidaya itu berambut putih dan tua. Meskipun mata mereka keruh dan sepertinya mereka berada di akhir hidup mereka, masih ada aura menakutkan yang keluar dari mereka. Mereka adalah Sealer. Demones Ji berkomentar, jangan khawatir, Sealer tidak akan berani menyerang mengingat situasinya. Dengan Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha berada di jalan buntu, selama salah satu faksi menyerang dan menggunakan kekuatan inti emas mereka, Sealer dari dua faksi lainnya juga akan terlibat. Saat itu, semua pihak akan menderita kerugian besar dan binasa. Petik 2. 12 pembudidaya dari Sekte Abadi dan Buddha berjalan perlahan dalam dua baris, mengawasi 6 orang di sisi Sekte Iblis, termasuk Suzimo. Hang Qiuyu dari Sekte Pedang menargetkan Pang Yue dari Istana Tuan Segera. Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu menargetkan ahli waris iblis dari kultus iblis ilusi juga. Itu adalah pertarungan antara yang kuat. Penerus lembah Snowdrift dari Sekte Abadi adalah seorang wanita dingin berjubah putih. Dia mengendalikan jarum perak dengan aura dingin dan berspesialisasi dalam menembus jimat pelindung dan pelindung bagian dalam. Biarawati dari Clear Heart Nuneri memegang pedang panjang yang berkilauan dengan dingin. Dua pembudidaya wanita dari Sekte Abadi dan Buddha mengarahkan pandangan mereka pada penyihir Ji segera. Sepertinya aku harus menjaga orang tak dikenal itu. Petik 2. Penerus Sekte di Persurgawi tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang terbang yang berkilauan dengan 5 lampu roh merobek udara dan langsung menuju ke kepala Suzimo. Menyapu kepalanya, Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Itu seperti yang diharapkan dari Sekte super teratas di daratan Tianhuang. Dengan fondasi yang kuat, sebagian besar paragon mereka memiliki senjata roh yang sempurna. Suzimo sama sekali tidak bingung saat dia melewati tas penyimpanannya, menyebabkan pedang muncul di telapak tangannya. Dentang. Pedangnya bergetar dan bersinar dengan 4 pola roh. Itu adalah pedang roh tingkat tertinggi yang dia temukan di reruntuhan Sekte Kolam Eliksir. Karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, secara alami tidak mungkin Suzimo mengeluarkan senjata sebagai tanda tangannya sebagai Blood Quencher. Jika tidak, dia akan segera diekspos oleh penyihir Ji dan Baiyu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Blood Quencher, Suzimo tidak berniat menyembunyikan 5 posisi dari si Calming Manual. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa selain dia, ada penerus lain yang tahu tentang 5 posisi di dunia kultivasi. Pedang terbang itu merobek udara dan bersinar dengan 5 lampu roh. Seperti terik matahari yang dipenuhi astral ki, aura itu mengintimidasi dan tiba dalam sekejap. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat energi roh di tubuhnya melonjak dengan liar, menyebabkan 7 meridian roh bersinar di bawah jubahnya. Jadi kamu adalah sampah. Ketika Baiyu menyapu pandangannya dan melihat itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Ahli waris iblis lainnya mengeluarkan ekspresi kecewa juga. Di sisi lain, paragon dari Sekte Abadi dan Buddha terlihat santai. Penggarap pendirian Yayasan Meridian 7 dianggap sebagai jenius langka di dunia kultivasi dan di dinasti Zhou besar, mereka bahkan lebih langka. Namun, untuk banyak paragon yang hadir, 7 pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian setara dengan sampah yang tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 napas dalam pertarungan besar seperti itu. Bahkan untuk pembudidaya sekte lain yang juga berada di 8 pembentukan Yayasan Meridian, mereka jauh lebih lemah daripada penerus sekte super, apalagi pembudidaya pembentukan Yayasan Meridian 7. Ahli waris iblis sudah frustrasi mengingat fakta bahwa mereka dalam kesulitan. Ketika mereka melihat ini, mereka semakin kesal. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect membuka kipas lipatnya dan bertahan dari 2 pedang terbang yang masuk sambil mencibir, Demones Ji, penilaianmu benar-benar semakin buruk. Di antara paragon yang hadir, hanya 2 dari mereka yang tidak menunjukkan penghinaan. Salah satunya adalah Demones Ji dan yang lainnya adalah Mong Jue Chen yang sebelumnya telah menderita kerugian di tangan Suzimo. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bergema di kehampaan. Percikan terbang saat Suzimo mengayunkan pedang roh tingkat tertingginya melawan pedang terbang yang masuk. Seketika, astral ki pada pedang dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar dan menghilang di tempat. Berdengung. Pedang itu bergetar dengan goyah, menunjukkan tanda-tanda jatuh. Ekspresi beberapa paragon berubah saat mereka melihat ini. Ini. Ada yang tidak benar. Petik 2. Kekuatan ledakan seperti itu.
Hati-hati, pria itu adalah kultivator yang marah. Berdebur. Suzimo sudah menghilang dari tempatnya dan dalam beberapa langkah, dia tiba di depan penerus sekte Heavenly Dipper. Matanya bersinar cerah dengan niat membunuh yang melonjak saat dia membanting dengan pedangnya. Bilahnya memotong kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat dan itu sangat kuat sehingga panas memancar dari pedangnya. Sangat cepat. Penerus sekte Dipper Surgawi menyadari bahwa situasinya buruk dan rambutnya berdiri tegak saat pupilnya mengerut. Dia terlalu ceroboh. Dengan momen kecerobohan itu, dia telah kehilangan inisiatif dan sekarang menjadi pihak yang dirugikan yang berada dalam bahaya. Swoosh. Menamparkan tas penyimpanannya, dia dengan cepat mengeluarkan perisai emas gelap dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya, mengangkatnya ke atas kepalanya saat itu meluas. Dentang. Ledakan keras lainnya terdengar saat pedang berbenturan dengan perisai. Af. Cahaya pada perisai meredup, seolah-olah cahaya roh diputus oleh pedang Suzimo. Dengan geraman tumpul, penerus sekte Heavenly Dipper hampir berlutut di tanah. Saat dia mengangkat perisainya dengan satu tangan, penerus itu mencengkeram tangannya yang lain menjadi kepalan yang dikelilingi oleh Astral Ki. Dia melemparkan pukulan ke dada Suzimo seperti tombak panjang. Ini adalah penerus salah satu dari 9 sekte abadi, sekte biduk surgawi, tidak peduli apa. Itulah mengapa dia masih bisa membalas meskipun keadaannya saat ini. Jangan. Tiba-tiba, suara Biksu Jue Chen terdengar. Namun, sudah terlambat. Mata Suzimo berkedip-kedip dengan ejekan ketika dia melihat penerus sekte Dipper Surgawi mengeluarkan pukulan ketika dia melakukan hal yang sama dan menerima pukulan masuk dengan pukulannya sendiri. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Angin astral pecah dan pasang surut. Seketika, warna terkuras dari wajah penerus sekte Heavenly Dipper saat tetesan keringat seperti manik mulai mengalir dari kepalanya. Retak, retak, retak. Suara retak tulang bergema. Beberapa paragon berbalik ke arah suara secara naluriah dan ekspresi mereka berubah. Penerus telapak tangan sekte Dipper Surgawi telah menghilang, berubah menjadi lumpur daging yang menggantung di pergelangan tangannya. Seluruh lengannya berkerut menjadi bentuk yang aneh dengan tulangnya menonjol keluar dari dagingnya saat tergantung lemas. Dengan daging yang tergantung di tulangnya, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ah! Penerus sekte Dipper Surgawi meraung kesakitan saat dia jatuh ke tanah, menggigil dengan ekspresi ketakutan. Dengan dua tebasan dan pukulan, penerus sekte Heavenly Dipper lumpuh. Paragon yang hadir bukanlah satu-satunya yang terkejut, bahkan Sealer yang menonton pun sedikit gelisah. Dalam pertarungan antar singa, seseorang harus menggunakan kekuatan penuh mereka. Karena dia meremehkan lawannya, dia tidak punya siapa-siapa selain dirinya yang harus disalahkan karena mendarat dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Apakah itu benar-benar hanya karena dia meremehkan lawannya? Seketika, gelombang pasang di medan perang telah berubah. Tidak ada yang menyangka penerus sekte Heavenly Dipper akan mendarat dalam keadaan tragis dengan lengan yang lumpuh setelah satu kali bertukar pukulan. Ini berarti bahwa seorang teladan telah kehilangan hak untuk memperjuangkan warisan kaisar manusia dan harus mundur. Paragon yang hadir memandang penerus sekte Heavenly Dipper dengan ekspresi menyedihkan. Sampai saat ini, para paragon tidak menyadari bahwa mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka selama bertahun-tahun yang akan datang baru saja dimulai. Dibandingkan dengan beberapa yang lain yang hadir, nasib penerus sekte Heavenly Dipper dianggap beruntung. Bab 442, berani apa Anda memprovokasi saya lagi? Apa latar belakang Mad Blade ini? Dia punya beberapa keterampilan. Petik 2. Pang Yue tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan tombaknya secara horizontal, memaksa Hang Qiuyu, yang datang ke arahnya, mundur dengan sebuah tusukan. Dibandingkan dengan teknik tombak Malevolent Earth Sekte, teknik tombak Pang Yue jauh lebih rumit. Itu hanya dorongan sederhana dari tingkat menengah. Namun, momentumnya menekan dan keganasan tombak itu ditembakkan sepenuhnya, dia tidak dirugikan bahkan melawan dua lawan. Teknik pedang Hang Qiuyu milik Sekte Pedang tidak lemah sama sekali dan ki pedangnya sangat tajam, memiliki serangan dan pertahanan. Bertabrakan terus-menerus terhadap tombak raksasa Pang Yue, suara dentang logam berdering berulang kali saat percikan terbang tanpa henti. Di sisi Sekte Iblis, selain Pang Yue yang bisa mempertahankan posisinya dalam 1 lawan 2, ahli waris iblis lainnya benar-benar dirugikan. Untuk Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect dan Demoness Ji dari Pure Maiden Sect yang lebih lemah dalam kekuatan tempur untuk memulai, mereka berada dalam situasi yang berbahaya dan benar-benar ditekan, terpaksa mundur terus-menerus. Di sisi lain, ahli waris dari Illusion Fienchult mungkin belum tentu memenangkan Ao Yuxiao dari Purple Firmament Sect dalam pertarungan 1 lawan 1. Sekarang penerus dari Kuil Angin Jernih membantu Ao Yuxiao, pewaris iblis dari kultus iblis ilusi bingung dan situasinya tidak terlihat baik untuknya.
Jika pertempuran ini berlanjut, beberapa ahli waris iblis pasti akan kalah. Di medan perang, satu-satunya variabel adalah pria kekar berbaju linen dengan latar belakang yang tidak diketahui, yang dikenal semua orang sebagai Mad Blade. Ding! Setelah melumpuhkan penerus sekte Heavenly Dipper dengan 2 tebasan dan pukulan, Su Zimo mendengar dering bel di sampingnya. Belnya berbunyi lama sekali dan tiada henti, seperti duri tajam yang menusuk kepalanya berulang kali. Dengan lonceng emas di tangan, Biksu Jue Chen telah tiba di belakang Su Zimo. Itu adalah senjata roh dari Sekte Buddha, lonceng emas. Tubuhnya adalah bel yang terbuat dari tembaga ungu emas dan mulutnya melingkar dengan ujung membulat, pola indah terukir di seluruh tubuhnya. Lonceng emas di tangan Biksu Jue Chen dipelihara oleh cahaya Buddha di biara berlian. Siang dan malam, ia mendengarkan nyanyian kitab suci oleh para beku dan memiliki kekuatan mulia yang tak dapat dijelaskan. Itu memiliki dampak terkuat bagi mereka yang memiliki pikiran jahat dan berasal dari doktrin sesat. Penggarap yang lebih lemah akan mati di tempat, berdarah dari semua lubang. Ketika Biksu Jue Chen tiba di sini, dia membunuh lusinan 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian hanya dengan suara dering lonceng emas saja. Itu adalah bukti betapa menakutkan kekuatannya. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun belnya kuat, dampaknya hampir dapat diabaikan untuk Su Zimo yang telah membersihkan ke-7 lubang. Swoosh! Hembusan angin jahat bertiup di belakangnya. Sambil memegang tongkat berliannya, Biksu Jue Chen menikam kepala Su Zimo dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang! Su Zimo bahkan tidak berbalik dan melakukan tebasan backhand, seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Bentrok dengan keras terhadap staf berlian, suara keras terdengar saat bunga api terbang kemana-mana. Satu sisi adalah serangan balik reaksioner sementara sisi lain adalah serangan pendahuluan. Namun, Su Zimo tidak mengalah. Namun, Biksu Jue Chen terpaksa mundur setengah langkah. Seberapa kuat? Fisik orang itu sebenarnya sebanding dengan penerus biara berlian. Paragon tercengang saat melihat ini. Awalnya, ketika Su Zimo melumpuhkan penerus sekte Heavenly Dipper, semua orang mengira itu hanya karena yang terakhir meremehkan lawannya dan tidak sadar. Tapi sekarang Su Zimo tidak dirugikan setelah bentrok langsung dengan Biksu Jue Chen. Para paragon dari sekte abadi dan Buddha mengerutkan kening dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah suram. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, Biksu Jue Chen lebih terkejut lagi. Tongkat intannya, senjata roh sempurna dari Sekte Buddha juga, lebih kuat dari lonceng emas. Staf berlian, juga dikenal sebagai staf harta karun atau staf penakluk setan, adalah salah satu senjata unik biara berlian. Itu melambangkan tak terkalahkan dan dominasi pantang menyerah yang mampu menekan semua kejahatan. Awalnya, Biksu Jue Chen berpikir bahwa dia bisa menekan Su Zimo dengan percaya diri dengan mengandalkan kedua senjata roh itu. Namun, bahkan dengan 2 senjata roh itu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia yang dirugikan sekarang. Hehe, petik 2. Berbalik, Su Zimo menyeringai dan berkata, Biksu, setelah aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya, beraninya kamu memprovokasi aku lagi. Ledakan. Su Zimo menginjak kakinya dan tanah serta pegunungan berguncang. Dengan keras, dia meledak ke depan dan muncul di depan Biksu Jue Chen dalam sekejap mata. Mengedarkan garis keturunannya, dia mengayunkan lengannya dan menebas dengan pedangnya, seolah dia ingin merobek kekosongan itu. Kembangkan pikiran yang tidak tinggal di manapun. Biksu Jue Chen melantunkan kitab Buddhanya saat hati intannya meledak dengan kekuatan garis keturunan. Seketika, sosoknya mengembang bersama auranya. Mengaum. Dari kedalaman mulut Biksu Jue Chen terdengar raungan keras yang terdengar seperti singa mitos dan mampu mengejutkan pikiran seseorang. 2 sinar emas yang memesona keluar dari matanya seperti vajra yang turun dengan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah tubuh Biksu Jue Chen telah lenyap dan sebagai gantinya berdiri seekor singa perkasa dengan bulu emas yang mengaum ke langit tanpa rasa takut. Bahkan Sangguan Yudan yang lainnya yang menyaksikan dari perimeter medan pertempuran pun kaget, apalagi Su Zimo yang sedang menghadapi benturan langsung. Banyak keterampilan rahasia dari Sekte Buddhis yang benar-benar efektif dalam melawan Sekte Iblis. Namun, sayang sekali Biksu Jue Chen menghadapi Su Zimo. Basis kultivasi Su Zimo adalah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar. Selanjutnya, dia bahkan telah melahap setengah naga. Setelah bertemu dengan tatapan iblis Su Zimo, singa yang tak kenal takut mengembangkan rasa takut bawaan dan auranya melemah sesaat. Dentang. Pedang roh itu bertabrakan dengan tongkat intan dan suara benturan logam terdengar. Biksu Jue Chen mundur sekali lagi. Berdebur. Sebelum dia bisa mengatur napas, serangan kedua sudah turun. Stamina dan fisik Su Zimo sangat menakutkan dan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Biksu Jue Chen.
Sementara Sutra Intan hanya melembutkan tubuh seseorang, klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar mengubah Suzimo sepenuhnya menjadi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Dentang. Mong Juechen hanya bisa mengangkat Diamond Staff-nya sekali lagi untuk bertahan dari serangan kedua. Sekarang, lengannya sudah mati rasa dan tidak lagi memiliki perasaan karena dia terpaksa mundur sekali lagi dengan ekspresi pucat. Ketika penerus biara Hollow melihat itu, dia menyerang Suzimo, meninggalkan penerus biara kebijaksanaan untuk bertarung sendirian dengan sangguan Yu dari Cloud Rain Sect. Swoosh! Penerus Hollow Monastery memegang batang baja paduan yang terbanting saat dia melompat ke atas. Angin menderu dengan suara mendengung seolah gunung-gunung akan hancur menjadi debu. Ah! Saat itu, jeritan terdengar dari sisi lain medan perang. Di bawah serangan dua penerus Snowdrift Valley dan Clear Heart Nunnery, Demones Ji akhirnya gagal bertahan. Sebuah luka muncul di lengannya dan darah menyembur keluar, terlihat jelas bahwa dia sudah terluka. Lukanya terlihat kecil dan tidak melukai tulangnya. Namun, pedang terbang lembah Snowdrift memiliki ki es berusia 1000 tahun yang dapat membekukan garis keturunan dan energi roh seseorang. Pada saat itu, ki menyusup ke tubuh penyihir Ji berulang kali melalui lukanya, menembus anggota tubuhnya. Gerakan Demones Ji menjadi lebih lamban dan bahkan ada lapisan es menutupi mata dan bibirnya. Suzimo menyempitkan pandangannya saat melihat itu. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Iblis, bahkan Pang Yue dari Istana Tuan, tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Tidak ada yang tersedia untuk menyelamatkan penyihir Ji. Biksu Juechen memegang tongkat intan dan penerus biara Hollow memegang batang baja paduannya. Dua biksu ulung dari Sekte Buddha sedang menerjang ke arah Suzimo pada saat bersamaan. Mata Suzimo berbinar dan dia berteriak panjang. Dia tidak mengelak atau mundur melawan serangan gabungan dari dua paragon Sekte Buddha. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya seperti kacang yang digoreng saat tendon dan tulangnya berdering bersama. Guyuran. Suzimo menebas. Gelombang pasang terdengar. Dalam arus balik. Si Calming Manual, sikap melawan arus. Bab 443, Penerus Pulau Phoenix Surgawi. Pedang Suzimo disertai dengan kekuatan besar yang dapat merobek gelombang yang menjulang tinggi, melawan arus dengan cara yang mendominasi seolah-olah dapat memotong segala sesuatu dan memutuskan semua makhluk hidup. Kekuatan besar yang mengancam untuk merobek celah-celah itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan pedang. Beberapa paragon berseru kaget. Suara ombak terlalu jelas dan kekuatannya terlalu menakutkan sehingga semua paragon yang hadir bisa mengenalinya. Tebasan itu sudah berada di level kedua dari teknik pedang, kekuatan. Namun, tidak semua paragon dapat mengidentifikasi asal mula garis miring itu. Hanya Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Bai Yu dari Sekte Zenith yang menyempitkan pandangan mereka sebelum berkomentar perlahan, sikap berlawanan dari panduan penenangan laut. Saat kata-kata itu diucapkan, gelombang kejutan besar menyapu medan perang. Meskipun tidak semua orang bisa mengenali asal mula teknik pedang itu, mereka semua pernah mendengar tentang si Calming Manual. Itu adalah teknik pamungkas yang digunakan oleh Sabre Emperor pertama yang menyapu seluruh dunia. Kembali ke era kuno, Kaisar Sabre meninggalkan daratan Tianhuang dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Saat ini, di dunia kultivasi, hanya ada satu penerus tempat yang mengetahui teknik pedang itu. Pulau Phoenix Surgawi. Dia adalah penerus dari Divine Phoenix Island. Tidak heran dia tidak berani mengungkapkan lencana sektenya. Petik 2. Faksi utama dunia kultivasi adalah 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Di antara mereka, kedua pulau itu didirikan di luar negeri dan jarang menginjakan kaki di daratan Tianhuang. Tanpa banyak berita, mereka adalah yang paling misterius. Divine Phoenix Island adalah salah satu dari 2 pulau. Karena hubungan antara Sabre Emperor dan Sword Emperor di zaman kuno, perseteruan antara dua sekte super, Divine Phoenix Island dan Sword Sect, juga sudah ada sejak lama. Setiap kali penerus Divine Phoenix Island menginjakan kaki ke Tianhuang daratan, secara alami akan menyebabkan keributan besar di benua itu dan juga pertumpahan darah. Dia penerus dari Divine Phoenix Island. Terakhir kali penerus Divine Phoenix Island muncul adalah 10.000 tahun yang lalu. Petik 2. Di kejauhan, para sealer bergumam dan sedikit mengernyit. Semua orang telah mendengar berita tentang Laut Roh Gunung Saber menghilang dan seseorang mendapatkan warisan Kaisar Saber. Namun, tidak mungkin seseorang mencapai tingkat kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya kemungkinan adalah jika itu adalah penerus dari Divine Phoenix Island yang telah mengolah dao pedang sejak dia masih muda dan membenamkan dirinya dalam si Calming Manual selama bertahun-tahun. Di medan perang,
Hampir semua paragon percaya bahwa pria kekar berbaju linen ini berasal dari Divine Phoenix Island. Namun, Bai Yu dari Sekte Zenith memiliki ekspresi muram dan tatapan gelap yang bertahan lama di Tsushimo. Dia tidak tahu apakah penerus Divine Phoenix Island memasuki medan perang kuno. Namun, dia menyaksikan kultivator lain mendapatkan warisan Sabre Emperor dan melepaskan Counter Current dengan cara yang sama secara pribadi. Baik itu dari segi penampilan, pakaian, sosok atau bahkan senjata yang digunakan, pria kekar di depannya terlalu berbeda dari pembudidaya berjubah hijau itu. Namun, keduanya juga memiliki kesamaan. Mereka berdua kuat secara fisik dan mengolah kekuatan Counter Current. Selanjutnya, berdasarkan ranah budidaya kultivator berjubah hijau saat itu, masuk akal baginya untuk berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian sekarang. Yang paling penting, pria kekar dan pembudidaya berjubah hijau keduanya terkait dengan penyihir Ji. Sebelum Bai Yu bisa menyelesaikan pikirannya, perubahan terjadi di medan perang. Biksu Jue Chen dan penerus biara Hollow mengalami tekanan terbesar yang dihadapi dengan serangan Tsushimo dan mereka sangat terkejut. Sekarang, sudah terlambat bagi mereka berdua untuk berhenti. Dentang, dentang. Ada 2 poni keras yang terjadi pada saat bersamaan. Sebelum penerus Hollow Monastery bisa jatuh dari udara, dia terlempar dengan kekuatan besar dan terlempar jauh. Batang baja paduannya terlempar dan dia mengeluarkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Mata tertutup rapat dengan ekspresi pucat, dia sudah pingsan. Dia terluka parah setelah 1 serangan. Namun teladan lain telah kehilangan hak untuk bertarung. Biksu Jue Chen mencengkeram staf intan dengan kuat dengan kedua tangan dan menggunakan semua kekuatannya, menyalurkan energi roh di dantiannya hingga batasnya. Membuka matanya lebar-lebar, ki darahnya melonjak dan tubuhnya ditutupi lapisan keras saat dia meneriakkan, berlian yang tidak bisa dihancurkan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikan kekuatan besar dan mundur terus-menerus. Dengan setiap langkah, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah. Setelah mundur 7 langkah, Biksu Jue Chen masih tidak bisa menenangkan dirinya saat dia jatuh di pantatnya dengan darah mengalir dari sisi bibirnya dengan cara yang menyedihkan. Dibandingkan dengan penerus Hollow Monastery, dia hanya terluka ringan dan masih bisa bertarung. Tsushimo tidak berhenti setelah memaksa mundur 2 paragon dengan 1 tebasan. Dalam sekejap, dia muncul di sisi lain medan perang dalam sekejap mata. Saat ini, penyihir Ji berada dalam situasi yang berbahaya. Dia baru saja bertahan melawan pedang terbang penerus Snowdrift Valley dan pedang terbang biarawati Clear Heart Nuneri akan tiba. Sudut serangan itu sangat rumit. Itu menusuk dari bawah pinggangnya dan melengkung ke atas. Mata dan bibir Demones Ji memiliki lapisan es di atasnya dan gerakannya lamban. Tepat saat pedang hendak menyerangnya, sinar pedang melintas di medan perang. Sesosok muncul di hadapannya. Itu pemandangan yang familiar. Berdebur. Tsushimo memotong langsung ke medan perang dan mengangkat pedangnya sekali lagi. Tidak seperti arus balik, serangan ini sangat lembut, seolah-olah riak terbentuk di permukaan danau saat cahaya berkilauan melingkari pedang biarawati Clear Heart Nuneri di dalam seketika. Melekat. Dentang. Ada serangkaian tabrakan. Dengan setiap tabrakan, wajah biarawati itu akan menjadi lebih pucat. Si Calming Manual, posisi Ripple. Posisi Ripple sehalus air dan setelah dilepaskan, ia akan menyerang tanpa henti sampai. Sinar pedang lain menyala. Pedang di tangan biarawati itu ditolak dan dadanya yang terbuka disambut dengan tebasan. Uff! Kilatan darah muncul. Ah! Berseru, biarawati itu terhuyung mundur saat luka berlumuran darah muncul di dadanya dengan darah mengalir keluar. Beruntung dia telah menghancurkan jimat pelindung lebih awal atau tebasan itu akan memotongnya menjadi 2. Paragon lain dipaksa keluar dari pertarungan. Suara pisau tajam yang merobek udara terasa dingin. Menebas secara terbalik, Tsushimo menghantam pedang terbang yang masuk dan lapisan es muncul di pedangnya. Pada saat yang sama, suara penerus lembah Snowdrift terdengar. Frost Seal. Angin dingin yang merembes ke tulang seseorang menghantam Tsushimo dan dia merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom air dingin dari atas. Di bawah pengawasan banyak orang, lapisan es tebal bisa terlihat terbentuk di tubuh Tsushimo dalam kecepatan yang terlihat. Mulai dari kepalanya, menyebar secara bertahap dan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, Tsushimo tidak bergerak saat dia mempertahankan posisi pedang sebelumnya dengan ekspresi beku, dia telah berubah menjadi patung es yang hidup. Saat melihat itu, beberapa paragon menghela nafas lega. Kekuatan yang ditampilkan Tsushimo terlalu menakutkan. Lebih jauh lagi, itu sangat luar biasa sehingga 3 paragon jatuh di tangannya. Dari banyak paragon yang hadir, tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Langkah yang bagus, rekan Taoist Ling Han.
Tidak heran mengapa Anda adalah penerus lembah Snowdrift. Petik 2. Luar biasa, untuk berpikir bahwa kamu membekukan penerus dari Divine Phoenix Island secara instan dengan satu Frost Seal. Beberapa paragon memuji satu demi satu. Hati Demonesji tenggelam saat kekhawatiran yang tak ada habisnya melonjak di matanya. Bahkan tanpa menghilangkan Ki Es di dalam dirinya, dia menggigil dan ingin pergi untuk menyelamatkan Suzimo. Sudah terlambat. Ling Han, penerus lembah Snowdrift, turun dari langit dengan jubah putihnya berkibar. Dia menyatakan dingin dengan ekspresi angkuh, itu adalah keahlian rahasia Snowdrift Valley. Siapapun yang terkena itu akan memiliki garis keturunan dan energi roh mereka membeku dan mereka akan mati dalam 10 napas. Petik 2. Apakah begitu? Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari medan perang. Bab 444, Pertarungan Saber dan Pedang. Semua orang bisa dengan jelas mengatakan bahwa suara itu berasal dari dalam pahatan es. Retak, retak, retak. Bersamaan dengan suara retakan, serangkaian retakan muncul di patung es, meluas dan tumbuh hingga menutupi seluruh tubuh. Ekspresi wajah Ling Han dari Snowdrift Valley berubah saat ketidakpercayaan memenuhi matanya. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Tepat di depan semua orang, patung es itu meledak, menampakkan sosok yang tinggi dan kekar. Suara tsunami bisa terdengar dari tubuh orang itu karena bergema dengan gemetar. Darah tsunami. Seseorang berseru lirih. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak paragon yang bertarung berhenti sementara dan mengalihkan pandangan mereka. Tatapan Baiyu dari Sekte Zenith berkilauan dan ekspresinya muram. Pria kekar di depannya memiliki kesamaan lain dengan pembudidaya berjubah hijau di Laut Roh Gunung Saber, keduanya berada di ranah darah tsunami. Tentu saja, itu adalah tebakan yang tidak masuk akal dan sebagian besar karena intuisi Baiyu. Meskipun mungkin bagi seorang kultivator untuk mengubah penampilannya dengan menggunakan beberapa teknik penyembunyian atau senjata roh tipe topeng, tidak mungkin bagi mereka untuk berubah secara drastis dalam hal sosok. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Merasakan tatapan Baiyu, Suzimo tanpa ekspresi saat niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Suzimo dipenuhi dengan darah mendidih yang mengalir melalui anggota badan dan organnya, membersihkan Ki Es di dalam dirinya. Embun beku di antara alis dan rambutnya hilang dan uap mengepul dari kepalanya. Dikelilingi oleh kabut, Suzimo seperti raja abadi tertinggi yang tidak bisa diabaikan. Hahaha. Melirik arogan ke arah penerus Snowdrift Valley tidak jauh dari sana, Suzimo tidak bisa menahan tawa. Frost Seal apa itu? Hanya itu saja. Petik 2. Wajah Ling Han sangat pucat dan lengannya gemetar karena marah. Tidak pernah ada orang yang meremehkan keterampilan rahasia lembah Snowdrift seperti ini. Dengan kata lain, jika penerus Divine Phoenix Island tidak berhasil mengolah ke ranah darah tsunami, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari kekuatan Frost Seal. Suzimo mundur beberapa langkah dan melirik penyihir Ji yang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sedikit mengernyit, dia mengulurkan tangan dan memegang telapak tangannya, mengedarkan energi rohnya, menyebabkannya melonjak ke tubuhnya. Meskipun ranah kultivasi Suzimo lebih rendah dari paragon yang ada, energi rohnya jauh lebih murni dan lebih kaya, membawa panas yang menyengat seperti matahari yang terik. Energi hangat melonjak di dalam tubuh penyihir Ji, membersihkan es ki darinya perlahan. Mungkin itu karena dia telah memulihkan ki darah, atau mungkin itu alasan lain, tetapi wajah pucat Demonesji memerah dengan warna merah yang lebih gelap. Dia menundukkan kepalanya sedikit dengan cara yang pemalu dan menawan, menyebabkan hati semua orang berdebar-debar. Paragon yang hadir memiliki ekspresi berbeda saat melihat ini. Semua orang tahu bahwa penerus Divine Phoenix Island memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap Pure Maiden dari Sekte Iblis. Sepertinya dia tidak tersihir olehnya. Tidak mungkin mereka berdua memiliki hubungan biasa, penerus Divine Phoenix Island jelas sangat khawatir tentang Pure Maiden dari Sekte Iblis, khawatir dia akan terluka. Mengibaskan pergelangan tangannya, Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sect membuka kipas lipatnya dan berkata dengan nada asin, Demonesji, apakah kamu tidak memiliki etika? Anda bahkan terhubung dengan penerus Divine Phoenix Island. Petik 2. Penyihir Ji mengabaikan tatapan aneh semua orang. Dia hanya mengerutkan bibir merahnya dan menatap Suzimo tanpa berkedip, seolah-olah dia tertutup lapisan kabut. Dengan lembut, dia berkata, kamu masih ingin menyangkalnya. Suaranya sangat lembut sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Menariknya ke belakang, Suzimo berkata dengan lembut, sembuhkan lukamu dulu. Petik 2. Penyihir Ji tersenyum. Kehangatan mengalir melalui hatinya. Pernyataan Suzimo mirip dengan pengakuan diam-diam atas deduksinya. Sebelumnya, ketika orang ini muncul dan memaksa Biksu Jue Chen kembali sambil memperlihatkan punggungnya padanya, penyihir Ji sudah menebaknya. Namun, dia tidak berani mengkonfirmasi tebakannya saat itu.
Hanya sampai sebelumnya ketika orang ini muncul lagi untuk mencegahnya dari kerusakan yang mematikan, penyihir Ji yakin bahwa ini adalah Suzimo. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua yang Suzimo lakukan adalah karena saudara perempuannya, Yao Xue. Namun, itu tidak masalah baginya. Setidaknya, ada seseorang yang akan mempercayai dan melindunginya tanpa syarat di dunia ini. Bahkan jika itu berarti melawan semua paragon. Bahkan jika dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Pengganti Divine Phoenix Island. Pedang Sekte Han Qiuyu menyipitkan matanya dan aura yang dia pancarkan berubah lebih tajam dan lebih tajam. Seluruh sosoknya menyerupai pedang yang terhunus dan dia berkata perlahan, "Bagus, bagus. Karena Anda berani memasuki medan perang kuno, jangan bermimpi untuk membiarkannya hidup-hidup." Petik 2. Divine Phoenix Island dan Sword Sect memiliki perseteruan lama. Setiap kali penerus Pulau Phoenix Surgawi menginjakkan kaki ke Tianhuang daratan, mereka secara alami akan berakhir dalam pertarungan besar dengan penerus Sekte Pedang. Ini adalah perseteruan di antara kita. Rekan Taois dari Sekte Iblis, kalian tidak perlu terlibat. Menangkupkan tinjunya ke arah Pang Yue dan yang lainnya, Han Qiuyu berkata dengan suara rendah. Heh. Pang Yue mengambil tombak besi hitamnya dan menggantungkannya ke bahunya, sambil tertawa. Kata yang bagus, kata yang bagus. Sekte Iblis memilih untuk duduk saja dan menuai hasil rampasan nanti. Karena tidak ada apa-apa selain manfaat bagi mereka, ini benar-benar selaras dengan pikiran ahli waris iblis. Hati-hati, pedang Han Qiuyu sangat cepat. Ada kemungkinan besar dia masih memiliki tipuan di lengan bajunya, Demones Ji mengingatkan Su Zimo dengan lembut. Sambil tertawa, Su Zimo sama sekali tidak terpengaruh. Mengangkat pedangnya, dia tidak berniat membuang-buang napas pada Han Qiuyu saat dia melangkah dengan langkah besar. Penerus pedang sekte, itu keren. Aku akan memotong kepalamu sebagai penghargaan untuk pedangku. Petik 2. Mengenakan baju linen dengan dada yang terbuka dan semburan pernyataan kasar membuat Suzimo tampak seperti orang yang nakal dan liar. Bahkan Baiyu meratapi dirinya sendiri bahwa aura orang ini di hadapannya jauh lebih bermartabat dibandingkan dengan sarjana berjubah hijau dari sebelumnya. Swoosh. Mendekat, mata Suzimo berbinar. Saat dia menyerang, dia mulai dengan arus balik dan sinar pedangnya melebar, menelan Han Qiuyu seluruhnya. Fufu. Petik 2. Mencibir dengan dingin, jari Han Qiuyu menurunkan pedangnya sebelum menjentikkan pedang. Berdengung. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang jelas. Tiba-tiba, Han Qiuyu menyerang, pergelangan tangannya gemetar dan bilahnya sudah tidak terlihat. Sebaliknya, kilatan dingin tiba dan menyebar, menyebabkan kekosongan diisi dengan titik-titik cahaya pedang yang padat seperti tetesan hujan yang melesat ke segala arah. Tempat itu terdengar seperti sedang hujan. Itu adalah suara yang berat dan intens. Kekuatan pedang. Mata Paragon menyala. Itu adalah skill rahasia dari Sword Sekte Dao dari pedang, Sword Rain Manual. Han Qiuyu memang menyimpan kartu as di lengan bajunya, Pang Yue menganggukkan kepalanya tapi tidak terkejut. Di satu sisi, itu adalah gaya counter current. Di sisi lain, itu adalah kekuatan hujan pedang. Melekat. Dentang. Setelah serangkaian tabrakan, kekuatan pedang dan pedang menghilang dan kedua sosok mereka muncul kembali sekali lagi. Keduanya bahkan berada dalam kebuntuan. Meskipun kekuatan counter current sangat kuat, tetesan hujan yang dihasilkan oleh kekuatan Sword Rain menghantam pedang berulang kali, menyebabkan kekuatan yang dihasilkan menghilang. Pada saat pedang itu memotong, hampir semua kekuatannya hilang. Namun, Su Zimo selalu memiliki perasaan yang mengganggu. Meskipun dia berhasil mengolah ke alam, kekuatan, untuk arus balik, dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo tidak dapat menghasilkan posisi terakhir dari si Calming Manual, dia merasa ada sesuatu yang kurang saat dia berlatih 4 posisi pertamanya. Dia merasa ada rasa lesu saat mencoba menghubungkan 4 posisi pertama. Jika dia bisa memperbaiki kekurangan kecil itu, bahkan kekuatan hujan pedang Han Qiuyu tidak akan bisa mengatasi arus baliknya. Bab 445, 3 Paragon Besar. Banyak paragon mengerutkan kening. Meskipun tampaknya bentrokan antara pedang dan pedang itu seimbang, pada kenyataannya, Han Qiuyu telah kalah sedikit. Pedang mengejutkan Han Qiuyu adalah senjata roh yang sempurna. Selanjutnya, untuk memulainya, Han Qiuyu berada di 8 Meridian Foundation Establishment sedangkan penerus Divine Phoenix Island hanya pada 7. Jelas siapa yang lebih baik. Anda berani melangkah ke Tianhuang daratan untuk menimbulkan masalah hanya dengan kemampuan itu. Mencemooh dengan dingin, Han Qiuyu memelototi Su Zimo dengan tatapan provokatif saat pedang di tangannya berkilauan samar-samar di kehampaan. Hanya ini yang kubutuhkan untuk menekanmu. Sambil tertawa terbahak-bahak, garis darah Su Zimo bergejolak dan suara tsunami bergemuruh dari tubuhnya.
Dengan satu langkah, dia muncul di depan Hang Qiuyu dan membuat tebasan. Tidak ada trik mewah saat dia menyederhanakan semuanya dengan satu tebasan. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari garis keturunannya, sinar pedangnya melebar dengan cara yang menakutkan saat itu menembus kehampaan. Hang Qiuyu menyalurkan garis keturunannya juga dan 8 energi roh meridiannya meledak, dia seperti pedang terhunus yang menyatu dengan pedang mengejutkannya menjadi satu. Membunuh. Tanpa mundur atau mengelak, Hang Qiuyu ingin mengandalkan keunggulannya dalam hal dunia kultivasi untuk melawan Su Zimo secara langsung. Di dunia kultivasi, pembudidaya pedang diakui sebagai yang terkuat dalam hal pelanggaran. Pedang dan pedang bertabrakan di udara. Percikan terbang kemana-mana saat pedang Qi dan pedang-pedang saling melahap satu sama lain. Spirit Qi di antara mereka berdua langsung memasuki kondisi mengamuk, tercabik-cabik oleh pedang Qi dan saber beam. Pedang Hang Qiuyu bermata tajam dan sangat tajam. Di sisi lain, pedang Su Zimo tegas dan agung. Dentang, dentang, dentang. Pedang dan pedang itu bentrok tanpa henti di udara. Cahaya pedang itu dingin dan bayangan pedang berkibar di mana-mana dengan cara yang memusingkan. Ini adalah pertarungan kekuatan tanpa melibatkan banyak teknik. Mata Su Zimo berubah lebih cerah saat dia bertarung lebih sengit sambil tertawa ke langit. Bagus, bagus. Kamu cukup mampu untuk menahan 10 tebasanku. Lagi. Seolah kelelahan tidak berarti apa-apa baginya, kekuatan Su Zimo meningkat alih-alih menurun meskipun bentrokan hebat itu. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan bergetar sekali dan auranya akan naik satu langkah lebih jauh, menyebabkan kekuatan pedangnya menjadi lebih kuat. Setiap tebasan terasa seperti gelombang tinggi yang menghantam dari atas, menutupi langit. Hang Qiuyu tidak lagi mengejek lawannya dan tampak muram. Lengannya terasa kebas dan penglihatannya kabur terhadap serangan itu. Itu adalah tanda-tanda kelelahan. Stamina pria ini seperti lubang tanpa dasar. Kenapa dia tidak punya batasan? Hang Qiuyu diam-diam terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia akan menunjukkan tanda-tanda kalah dalam 10 tebasan berikutnya. Saya harus mengubah taktik. Pada pemikiran itu, pandangan tegas berkedip melalui mata Hang Qiuyu saat dia menjentikkan pergelangan tangannya. Seketika, pedangnya bergetar dan meledak dengan cahaya pedang di udara. Bintik-bintik cahaya melesat, bersinar dengan cara yang memukau. Itu adalah jurus dari Sword Rain manual yang digunakan untuk mempengaruhi penglihatan lawan menggunakan cahaya pedang. Bahkan, itu bahkan bisa membutakan mereka sesaat, menyebabkan mereka mengungkapkan celah yang fatal. Namun, sangat disayangkan saat kilatan iblis berkedip di mata Su Zimo. Bersinar, mereka seperti dua bintang terang di malam yang gelap, sama sekali tidak terpengaruh saat mereka bersinar dalam. Sebuah tebasan memotong, merobek cahaya dan bertabrakan dengan pedang yang mengejutkan. Dentang. Hang Qiuyu bergidik dan pedang mengejutkannya hampir terbang dari tangannya. Setelah melihat itu, Biksu Jue Chen yang berada di pinggir lapangan sedikit mengernyit. Penglihatan dan pendengaran Mad Blade sangat kuat dan kondisi mentalnya tenang seperti batu. Aku bahkan tidak bisa memengaruhinya meski menggunakan Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar bersama-sama. Petik 2. Paragon merasakan jantung mereka berdetak kencang. Semua orang memikirkan betapa sulitnya bagi mereka jika mereka harus dihadapkan dengan tatapan berlian marah dan auman singa bersama. Namun, penerus Divine Phoenix Island sama sekali tidak terpengaruh. Ada yang salah. Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu memiliki penglihatan yang sangat kuat dan dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Dengan ekspresi muram, dia tiba-tiba berkomentar, Hang Qiuyu akan kalah. Petik 2. Di medan perang. Ekspresi Hang Qiuyu gelap saat dia mundur tanpa henti, dia tidak bisa membalas lagi. Sebaliknya, sinar pedang Su Zimo semakin intensif saat dia maju, menyelimuti Hang Qiuyu di dalamnya. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, pemenang akan diputuskan jika pertempuran berlanjut seperti itu. Su. Tiba-tiba, suara gemetar merobek kehampaan. Ki ungu terbang. 7 kis ungu merobek udara dan bergabung dalam kehampaan, membentuk pedang panjang ungu raksasa dengan kekuatan yang begitu berani sehingga mencekik. Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu telah menyerang. Bagaimanapun, Divine Phoenix Island sendirian di luar negeri dan jarang muncul di Tianhuang daratan, dampaknya pada dunia kultivasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sword Sect. Selanjutnya, Sekte Pedang adalah salah satu dari 9 sekte abadi di penghujung hari dan menikmati hubungan yang baik dengan banyak sekte lainnya. Sekte Cakrawala Ungu adalah salah satunya. Pedang ungu itu maju dengan kekuatan yang sangat deras, seolah-olah seorang kaisar telah turun dengan aura yang tajam. Su Zimo tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Jika dia terus memburu Hang Qiuyu, dia pasti akan dipukul oleh pedang ungu dan dia akan terluka parah bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah memprediksi ini.
Mencabut pedangnya, arah pedangnya mengarah dan melepaskan posisi vortex dari si calming manual. Sebuah kekuatan berputar meledak dari pedang dan bertabrakan dengan pedang ungu. Bergetar, pedang ungu itu hampir saja terlempar. Sosok Suzimo bergetar tetapi dia menggerakkan dirinya dengan lembut dengan teknik gerakannya dan turun ke tanah. Dengan ruang pernapasan, Hang Qiuyu berhasil melarikan diri dan dia bermandikan keringat saat dia sedikit terengah-engah. Berdiri di samping Ao Yuxiao, mereka membentuk busur segitiga untuk melawan Suzimo. Pertarungan ini antara Divine Phoenix Island dan Sword Sect. Sebagai salah satu dari 9 sekte abadi, Sekte Cakrawala Ungu tidak akan menghormati hukum dunia pugilistik dan berniat menggertak dengan angka. Petik 2. Demonesji awalnya pulih dari luka-lukanya di pinggir lapangan. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat ini dan bertanya dengan keras. Saat ini, kami sedang berjuang untuk istana kaisar manusia. Tidak ada hukum dunia pugilistik untuk dibicarakan. Ao Yuxiao tanpa ekspresi saat dia memberi isyarat untuk mengambil pedang ungu di udara. Karena penerus Divine Phoenix Island berani melangkah ke Tianhuang daratan, dia harus bersiap untuk menerima tantangan dari penerus semua sekte besar. Hentikan omong kosong itu. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memasukkanmu juga. Petik 2. Tertawa keras, Su Zimo mengangkat pedangnya dan melangkah maju. Seketika, sinar pedangnya melebar dan menelan Ao Yuxiao dan Hang Qiuyu sepenuhnya. Dia mengambil inisiatif bahkan dalam situasi 1 lawan 2. Paragon merasakan jantung mereka berdetak kencang. Nyali yang luar biasa. Mata Pang Yue dari Istana Overlord bersinar terang saat dia berkata dengan lambat. Dia punya nyali, tapi kita tidak tahu apakah dia bisa selamat dari ini, ejek Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect. Bai Yu dari Zenith Sekte memiliki ekspresi muram saat dia terus menatap Suzimo sepanjang waktu dalam pemikiran yang dalam. Di medan perang, suara tsunami yang keluar dari tubuh Suzimo bergemuruh semakin keras, seolah guntur bergemuruh dari dalam. Kekuatan garis keturunannya sangat mengejutkan dan staminanya bertahan. Bahkan setelah bertarung selama lebih dari 10 ronde, Suzimo bisa mendapatkan keuntungan dalam situasi 1 lawan 2, menekan Ao Yuxiao dan Hang Qiuyu sepenuhnya. Keduanya terlihat lebih suram saat ini. Rekan Taois, jangan khawatir. Aku datang. Biksu Jue Chen yang awalnya berdiri di pinggir lapangan menonton melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik. Memegang lonceng emas di tangan kirinya dan tongkat berlian di tangan kanan, dia berteriak dan bergabung dengan medan perang dengan ganas. Ketiganya secara praktis dapat dianggap sebagai 3 paragon terkuat di antara Sekte Abadi dan Buddha. Bab 446, Pertempuran Semua Bintang, Kebanggaan Tak Tertandingi. 3 paragon agung dari Sekte Abadi dan Sekte Buddha bersatu dalam 1 orang. Jika kabar ini menyebar ke dunia kultivasi, pasti akan menyebabkan keributan. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan dadanya membengkak. Membiarkan raungan panjang, garis keturunannya melebar dan dia menebas 3 kali berturut-turut hampir pada saat bersamaan. Setiap tebasan membawa gelombang kejut kekuatan yang bergetar. Bang, bang, bang. Tebasan pertama menghantam pedang mengejutkan, memaksa Hang Qiuyu mundur. Tebasan kedua menghantam pedang ungu. Ki ungu yang mengelilingi Ao Yuxiao terhubung dengannya dan dengan demikian, itu bergetar hebat dan sebagian besar menghilang. Tebasan terakhir menghantam staf berlian, menyebabkan Biksu Jue Chen mendengus bosan. Ekspresinya berubah drastis saat dia terhuyung mundur berulang kali. Su Zimo tidak takut melawan serangan gabungan dari 3 paragon besar. Sebaliknya, kekuatan yang dia pancarkan bahkan lebih menakutkan dan auranya lebih ganas, seolah itu bisa menekan segalanya. Mereka bertiga bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan semua paragon yang menonton tercengang. Bagaimana Divine Phoenix Island menciptakan seseorang seperti itu? Jika dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa di 7 pembentukan Yayasan Meridian, siapa yang bisa menghentikannya jika mereka semua berada pada tingkat yang sama dari 8 pembentukan Yayasan Meridian? Tidak heran mengapa Divine Phoenix Island berani mengizinkan pria ini ke medan perang kuno. Pengganti seperti itu sudah menunjukkan tanda-tanda tak terhentikan. Jika tidak ada yang salah, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia pasti akan menerima gelar seorang kaisar di masa depan. Sebelum banyak paragon dapat menyelesaikan pemikiran itu, pernyataan Su Zimo berikutnya menyebabkan kegemparan besar di hati semua orang. Setelah memaksa 3 paragon besar mundur dengan 3 tebasan berturut-turut, auranya sangat deras dan dia menyapu pandangannya ke seberang paragon seperti kilat. Setiap orang yang berada di Istana Kaisar Manusia semuanya adalah elit dari Sekte Super dan memiliki harga diri dan ego yang besar. Meskipun Su Zimo sangat kuat dan memiliki metode yang ganas, tidak ada dari mereka yang mau mengaku kalah melawannya sebelum mereka bertarung dengannya. Semua paragon bersiap untuk mencobanya. Wah, wah, wah. Mengangguk, garis darah Su Zimo melonjak.
Tulang dan tendonnya berdering bersamaan saat dia menyatakan dengan keras, ayo selamatkan masalah ini. Kalian semua bisa datang padaku bersama. Aku akan berurusan dengan kalian semua pada saat yang sama. Petik 2. Berurusan dengan Anda semua pada saat yang sama. Berurusan dengan Anda semua pada saat yang sama. Suara Suzimo seperti lonceng raksasa yang berdering di seluruh alam semesta, bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Apa maksudnya itu? Itu berarti bahwa dia ingin menghadapi semua paragon dari Sekte Abadi dan Buddha sendirian. Harga diri dan keberaniannya sangat langka sepanjang sejarah dan sebanding dengan milik seorang kaisar. Pang Yue dari Overlord Palace berkata perlahan, dia tidak dipanggil Mad Blade untuk apa-apa. Dia benar-benar gila. Bahkan Pang Yue tidak bisa membantu tetapi mengakui inferioritasnya pada saat itu. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, dia tidak akan berani membuat pernyataan berani itu secara pribadi. Dia bukan satu-satunya. Semua paragon, termasuk Han Qiuyu dan Ao Yuxiao, tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Itu adalah kesombongan total yang meremehkan Sekte Abadi dan Buddha. Baja mudah patah jika terlalu kaku. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang kaisar? Petik 2. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte mencibir, jangan lupa bahwa kamu hanyalah penggarap pendirian yayasan. Aku tidak percaya bahwa Mad Blade akan mampu menekan semua paragon dari Sekte Abadi dan Buddha sendirian. Petik 2. Tepat sekali. Petik 2. Pewaris iblis dari Illusion Fienchult mengangguk setuju. Han Qiuyu dan yang lainnya pasti masih memiliki kartu truf di lengan baju mereka. Jika mereka bertarung sampai akhir dan membuat marah semua paragon, menyebabkan mereka bertarung dengan sekuat tenaga, pria itu pasti akan mati. Petik 2. Di medan perang. Ling Han dari Snowdrift Valley adalah orang pertama yang melangkah maju saat dia menyatakan dengan dingin dengan ekspresi dingin, karena kamu telah meremehkan keterampilan rahasia Snowdrift Valley sebelumnya, aku akan datang dan membawamu. Jika itu masalahnya, aku, Chen Yizi dari Chaos Essence Sect, ingin merasakan gerakan pamungkas Divine Phoenix Island juga. Teladan lain berdiri bersama dengan Han Qiuyu dan yang lainnya. Tepat setelah itu, teladan lain melompat maju ke medan perang, berkata dengan suara rendah, saya dari Istana Guntur Zephyr. Berhenti berbicara. Suzimo mengangkat tangannya dan menyela dengan tidak sabar sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Saya tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Petik 2. Kamu. Petik 2. Wajah penerus Istana Guntur Zephyr menjadi hitam setelah dipotong saat dia mengertakkan giginya dengan marah. Dalam sekejap mata, kelompok 3 Han Qiuyu, Ling Han Lembah Snowdrift, Chen Yizi dari Chaos Essence Sekte, penerus Istana Guntur Zephyr, penerus Kuil Angin Jernih, penerus biara tak berwujud, dan penerus biara kebijaksanaan tiba di medan perang. 9 paragon tampak tidak bersahabat saat mereka bergerak perlahan, mengelilingi Suzimo di tengah. Demones Ji langsung panik saat melihat itu. Melihat ahli waris iblis di sekitarnya, dia bertanya dengan cemberut, apakah kalian hanya akan berdiri dan menonton? Jika Mad Blade kalah, penerus dari Sekte Abadi dan Buddha akan mengalihkan perhatian mereka kepada kami dan kami dari Sekte Iblis masih akan dirugikan. Petik 2. Hehe, dia yang meminta ini. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte tertawa. Selanjutnya, siapa yang tahu? Mungkin sesama Taois dari Divine Phoenix Island ini mungkin bisa mengalahkan ke-9 paragon sendirian, mendapatkan ketenaran setelah pertempuran tunggal ini. Petik 2. Pang Yue dan yang lainnya tenang, jelas, mereka tidak berniat untuk masuk. Secara alami tidak mungkin mereka akan mengambil tindakan sebelum menentukan apakah situasinya menguntungkan mereka. Bai Yu dari Sekte Zenith memiliki ekspresi yang menyeramkan. Tiba-tiba, dia berkata dengan sikap ambigu, jika saya turun tangan, tidak ada jaminan saya akan berada di pihak siapa. Karena pertempuran sudah dimulai, penyihir Ji tidak memperhatikan makna yang lebih dalam di balik kata-kata Bai Yu. Karena ada begitu banyak hype, hitunglah aku. Sambil tertawa kecil dengan ketenangan yang dipalsukan, penyihir Ji memilih untuk bergabung dengan medan perang. Mengingat kekuatannya, yang paling bisa dia lakukan adalah menahan satu teladan untuk menghilangkan sebagian tekanan dari pundak Suzimo. Namun, dia masih harus menghadapi 8 paragon sendirian. Ling Han dari Snowdrift Valley mengerutkan alisnya dan keluar dari pertempuran untuk menahan Demones Ji. Kedua wanita cantik itu memojokkan pertempuran mereka, bertarung dengan anggun dan menakjubkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bergabung, ke-8 paragon memiliki sifat kimiawi dalam koordinasi mereka. Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Biksu Biara Berlian Jue Chen bergandengan tangan untuk melawan Su Zimo dalam pertempuran jarak dekat. 6 paragon lainnya menjaga jarak dari Su Zimo, menggunakan senjata dan seni roh mereka untuk memanggil serentetan serangan saat cahaya roh dan pedang Ki melesat dan memenuhi langit. Bang! Bang!
Su Zimo menebas 2 kali berturut-turut, bertabrakan dengan keras pada pedang yang mengejutkan dan tongkat berlian. Han Qiuyu dan Meng Juechen gemetar, mundur setengah langkah. Namun, Su Zimo memanfaatkan kekuatan pantulan itu untuk menginjak tanah sebelum melompat mundur. Tubuhnya hampir menempel di tanah saat dia menghindari banyak senjata roh dan seni dengan bercukur. Ao Yuxiao tampak tenang saat melihat Su Zimo mendekatinya. Mengendarai pedang terbangnya, dia mundur dengan cepat untuk menjaga jarak. Mata Chen Yizi dari Chaos Essence Sekte berkedip-kedip cerah. Orang itu berada di ranah darah tsunami dan fisik serta kekuatan tempur jarak dekatnya sangat menakutkan. Semuanya, tidak perlu melawan dia secara langsung. Selama kita menjaga jarak, kita pasti bisa membuatnya lelah. Petik 2. Paragon yang hadir sudah lama dipersiapkan dan mereka mendukung satu sama lain. Ditambah dengan fakta bahwa ada 8 dari mereka, secara alami tidak mungkin mereka akan membiarkan Su Zimo mendekat. Saat Su Zimo menyerang salah satu dari mereka, 7 lainnya akan menyerang untuk menghalangi jalannya ke depan. Han Qiuyu dan Biksu Juechen seperti kecoa, mengejar ke depan untuk melibatkan Su Zimo dalam pertempuran. Roh Qi di medan perang sudah lama mendidih. Kedelapan paragon menggabungkan kekuatan dan sosok mereka terjalin dan bergeser berulang kali, membatasi Su Zimo ke posisinya. Meski begitu, gelombang serangan yang dihasilkan oleh 8 dari mereka masih tidak dapat menembus pertahanan Su Zimo, dia memblokir segalanya dengan pedangnya. Seiring waktu berlalu, 8 paragon merasa semakin khawatir dan niat membunuh mereka semakin intensif. Kedelapan dari mereka mengaku secara internal bahwa jika mereka berada di posisi Su Zimo, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 napas melawan serangan semacam itu. Bahkan jika mereka bisa mempertahankan semua serangan, itu akan memakan banyak korban. Bahkan inti emas mungkin tidak bisa menahannya. Namun, 15 menit sudah berlalu sekarang. Tidak hanya penerus Divine Phoenix Island tidak merasakan kelelahan, niat pertempuran di matanya semakin intensif dan tatapannya bersinar lebih terang, seluruh auranya terus meningkat. Jika ini terus berlanjut, hasilnya tidak dapat diprediksi. Bab 447, Gelombang Mengamuk, Niat Membunuh Sedikit. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Di medan perang, cahaya roh memenuhi langit dan pedang Qi terjalin dengan sinar pedang saat energi roh melonjak. Dengan setiap tabrakan, cahaya yang menyilaukan akan melesat dan memenuhi 9 langit dengan ledakan yang memekakkan telinga. Masih ada beberapa pembudidaya yang lebih berani dan tetap menonton pertempuran di bawah istana Kaisar Manusia dari jauh. Karena mereka terlalu jauh, mereka semua tidak bisa melihat penampakan paragon. Namun, mereka masih bisa melihat sosok perkasa yang melesat di medan perang melawan segala rintangan. Meskipun dia dikelilingi oleh 8 paragon, dia tidak gugup sedikit pun. Tidak peduli seberapa terkenal atau memesona Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu sebelum ini. Pada saat ini, di hadapan penerus Divine Phoenix Island, mereka tampak sangat lesu. Itu adalah teladan sejati. Bang, bang, bang. Suara bentrokan bergema berulang kali dari medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia bertarung 1 lawan 8, Su Zimo menjadi semakin ganas dan dia bahkan menunjukkan tanda-tanda membalikkan keadaan saat dia menyelimuti ke-8 paragon. Dengan keabadian dan kultivasi iblis, ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi ke ranah darah tsunami legendaris, dia memiliki fisik yang kuat dan stamina yang menakutkan, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan musuh yang kuat di ranah pendirian yayasan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap kekuatan, berayun lebar seperti kaisar tertinggi yang bisa menyapu 9 langit dengan kekuatan yang tak terkalahkan, merendahkan segalanya. Bahkan para sealer yang mengawasi dari luar istana Kaisar Manusia tercengang, apalagi para pembudidaya yang mengawasi dari jauh. Dia terlalu kuat. Terlepas dari kekuatan mengerikan Su Zimo, staminanya tidak terbatas seperti lubang tanpa dasar. Itu sangat menakutkan. Untuk berpikir bahwa Divine Phoenix Island akan menghasilkan monster yang luar biasa dengan potensi yang tak tertandingi. Para sealer tidak berekspresi saat mereka bertukar pandangan, mereka semua bisa melihat niat membunuh sekilas di mata yang lain. Jika orang ini sudah menghasilkan aura yang tak terkalahkan di usia yang begitu muda, siapa yang bisa menghentikannya di masa depan? Mereka harus membunuh bakat ini. Pada saat itu, semua sealer memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka adalah sealer dan saat mereka menyerang akan menjadi saat mereka mati, kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan menyerang dengan sembrono. Di medan perang, ke-8 paragon tidak lagi gesit seperti sebelumnya. Biksu Juechen awalnya mengalami luka ringan. Setelah bentrok langsung dengan Su Zimo, dia memicu luka dalam sekali lagi dan dia tampak mengerikan, bahkan ada bau darah samar saat dia terengah-engah. Organ internalnya sudah terguncang.
Su Zimo sama-sama bersemangat dengan niat bertarung yang luar biasa. Jika pertempuran berlanjut seperti itu, organ Biksu Jue Chen akan pecah dan dia akan mati bahkan sebelum Su Zimo kelelahan. Paragon lain mulai terlihat pucat dan juga terengah-engah. Tiba-tiba, pedang Sekte Hang Qiuyu berteriak, "Sesama Taois dari Sekte Iblis, hanya satu dari kita yang bisa mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia. Lihatlah betapa kuatnya pria ini. Jika kalian tidak mulai menyerang, pada saat kita jatuh, kalian semua dari Sekte Iblis akan tertindas juga." Petik 2. Para pembudidaya yang menonton dari jauh tercengang dan terkejut saat mendengar itu. Jika ahli waris iblis ikut serta dalam pertarungan, itu berarti paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis akan bersekongkol pada seorang kultivator dari alam kultivasi yang sama. Bahkan Kaisar kuno tidak akan diperlakukan dengan cara yang sama. Beberapa ahli waris iblis memiliki ekspresi yang bertentangan. Namun, menurut pendapat mereka, kata-kata Hang Qiuyu juga masuk akal. Setelah paragon dari Sekte Abadi dan Buddha jatuh, beberapa dari mereka tidak akan cocok untuk orang itu. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi orang yang mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia. Pang Yue dari Overlord Palace suka bertarung sejak awal. Setelah bertemu dengan seseorang yang sekuat Su Zimo, dia secara alami sangat bersemangat untuk bertarung dan ingin bergabung dengan medan perang. Pada pemikiran itu, beberapa ahli waris iblis tergoda tetapi mereka masih ragu-ragu. Di antara mereka, hanya ada satu orang yang membuat keputusan. Itu adalah Bai Yu, pewaris iblis dari Sekte Zenith. Dia memiliki perasaan bahwa penerus Divine Phoenix Island pasti ada hubungannya dengan kultivator berjubah hijau. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari medan perang. Raging Tides. Kata-katanya disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah gelombang besar telah menghantam pantai dengan cara yang menakutkan. Di tengah medan perang, Su Zimo memegang pedangnya dan memutar lingkaran di udara. Gelombang besar tampaknya terbentuk di mana-mana di iris pedangnya, melonjak menuju 8 paragon dengan cara yang ganas. Kekuatan pedang. Terhadap serangan gabungan dari 8 paragon dari Sekte Abadi dan Buddha, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya memungkinkan Su Zimo untuk memahami sikap gelombang mengamuk dari si Calming Manual. Counter Current adalah teknik pedang terberat untuk menargetkan seorang kultivator tunggal. Namun, Raging Tides cocok untuk menghadapi lawan di segala arah. Dengan tebasan itu, gelombang pasang yang mengamuk terbentuk, mengaum dan mengancam untuk menenggelamkan segalanya, menghancurkan 8 tempat terpencil. Pada titik pertempuran ini, Su Zimo meledak dengan serangan balik besar-besaran dan gelombang pasang yang mengamuk, menelan 8 paragon ke dalam rangkaian kekuatan pedang. Seketika, ke-8 paragon berada di ambang bahaya. Cukup. Tiba-tiba, suara dingin Hang Qiuyu yang dipenuhi dengan niat membunuh bisa terdengar dari kesibukan pasukan pedang. Hancurkan. Sambil berteriak, dia menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah lingkaran perak terbang keluar, melayang di udara sebelum meledak dengan cahaya yang menyilaukan. 1, 2, 6 pola roh. Itu adalah senjata roh yang mengikat. Fakta bahwa senjata roh jahat diberikan kepada penggarap pendirian yayasan adalah bukti dari seberapa besar Hang Qiuyu dihargai di Sekte Pedang. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Awalnya, dia berniat untuk menyimpannya sampai pertarungan terakhir untuk warisan Istana Kaisar Manusia untuk menekan semua orang. Tapi mengingat keadaan saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya terlebih dahulu. Tebasan Cakrawala Ungu. Melawan Raging Tides, Ao Yuxiao tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi saat dia membuat segel tangan, melepaskan skill rahasia dari Purple Firmament Sect. Terselubung oleh Ki Ungu, pedang ungu yang sangat tajam terkondensasi di udara sebelum mengiris gelombang mengamuk yang masuk dengan ganas. Berlian yang tidak bisa dihancurkan. Tangan Biksu Jue Chen bergeser terus-menerus saat dia menyulap segel tangan dari Sekte Buddha sambil melantunkan kitab suci yang tidak jelas. Seketika, tubuhnya seolah-olah ditutupi oleh lapisan cahaya suci yang bersinar terang. Melawan gelombang pasang yang mengamuk, Biksu Jue Chen bersikap tenang seperti Vajra dari Sekte Buddha. Matanya terpejam dan dia tidak tergerak bahkan saat gelombang menyapu dirinya. Mereka bertiga bukanlah satu-satunya, 5 paragon lainnya juga merilis kartu truf terakhir mereka satu demi satu. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata roh pertahanan tingkat sempurna, beberapa dari mereka menghancurkan jimat pelindung dengan pola gemilang dan yang lain melepaskan keterampilan rahasia pamungkas dari sekte mereka. Mereka semua membuktikan kemampuan mereka. Hampir pada saat yang sama, sosok Bai Yu dari Zenith Sekte melintas saat dia memegang pedang roh dan menyerang punggung Su Zimo dengan niat membunuh yang deras. Bai Yu, kamu. Demones Ji berseru ketika dia melihat itu, ingin menyerang dan memaksa kembali Bai Yu. Namun,
Pedang terbang Ling Han lembah Snowdrift bergerak lebih cepat dan lebih cepat, membatasi penyihir Ji ke tempat sehingga dia tidak dapat membebaskan diri. Situasi di medan perang bergeser dengan cepat dan raging Tidus Suzimo meluas secara luas, tampak seolah-olah akan segera mengalahkan 8 paragon. Namun, ke-8 dari mereka merilis kartu truf mereka secara tak terduga dan bertahan langsung dari raging Tidus. Selanjutnya, Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao berhasil membalas serangan dan senjata roh licik bahkan dikeluarkan. Di antara pedang dan kilatan pedang, sosok tak terlihat muncul tanpa peringatan seperti hantu, merayap menuju Suzimo. Ada niat membunuh samar yang muncul. Bab 448, mencoba melarikan diri. Bai Yu dari Sekte Zenith. Ketika dia melihat Bai Yu menyerang dari samping, Suzimo sudah menyadari bahwa identitasnya dicurigai. Pada pemikiran itu, niat membunuh Suzimo juga meningkat pesat. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Rambut Suzimo berdiri tegak dan kulit kepalanya merinding. Perasaan bahaya tidak datang dari Hang Qiuyu, Ao Yuxiao, salah satu dari 8 paragon atau Bai Yu dari Sekte Zenith yang menyerbu ke arahnya dari belakang, itu adalah orang lain. Itu adalah seseorang yang tidak bisa dilihat Suzimo dengan matanya. Namun, persepsi rohnya yang tajam diperoleh dari budidaya klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar memberitahunya bahwa seorang kultivator yang sangat menakutkan tersembunyi di sudut, menunggu untuk memberinya pukulan fatal. Sudut penyerang bisa dianggap sesempurna di titik buta Suzimo. Waktu serangannya juga sempurna tanpa ada kekurangan sama sekali. Pada saat itu, Suzimo baru saja merilis raging Tidus dan berada dalam kondisi terlemah saat ia memulihkan diri dari momentum aksinya. Selanjutnya, 8 paragon baru saja merilis kartu truf mereka dan Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao melakukan serangan balik, senjata roh jahat bahkan dibawa keluar. Ditambah dengan fakta bahwa Bai Yu datang dari belakang, Suzimo sudah terpojok oleh musuh di semua lini. Mengingat keadaan itu, serangan kultivator yang tidak diketahui itu adalah kebuntuan total bagi Suzimo sehingga akan sulit bahkan bagi dewa untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, sosok yang kabur dan kabur melintas di benak Suzimo. Itu bukan karena ingatannya buruk. Sebaliknya, tidak ada yang pernah melihat penampilan orang itu sebelumnya. Itu adalah asasin berwajah 1000 dari Sekte Kematian Tersembunyi. Sebelum ini, pembunuh dari Sekte Iblis itu belum muncul. Sekarang dia menyerang, dia mengincar nyawa Suzimo. Itu dia. Beberapa sealer yang dekat dengan Istana Kaisar Manusia mempersempit pandangan mereka dan berseru. Salah satu sealer menggelengkan kepalanya. Ini sudah berakhir. Anak itu sudah mati sekarang. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Bagi mereka, tidak mungkin Suzimo bisa membalikkan situasi mematikan ini mengingat kemampuannya. Sayang sekali, bahkan seorang teladan seperti itu harus mati di Istana Kaisar Manusia. Petik 2. Tidak ada yang perlu dikasihani. Sepanjang sejarah, ada paragon yang tak terhitung jumlahnya yang menderita kematian dini. Dia hanyalah salah satu dari mereka. Petik 2. Tiba-tiba, gelombang pasang berubah di medan perang. 8 paragon melepaskan keterampilan mereka masing-masing dan 6 dari mereka bertahan melawan raging Tidus sementara Hang Qiuyu dan Ao Yuxiao melakukan serangan balik. Sinar ungu merobek lapisan pasang dan menebas ke arah Suzimo. Dengan ekspresi tenang, Suzimo memutar pedangnya dan menebas ke depan, berniat menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melawan skill rahasia Sekte Cakrawala Ungu secara langsung. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, lingkaran perak merobek udara dan berdengung sambil bergetar. 6 cahaya roh yang membutakan bersinar seperti terik matahari, memancarkan aura yang menakutkan. Dentang. Lingkaran perak bertabrakan dengan pedang. Suzimo bergidik. Dengan derit, retakan mulai muncul di bilahnya dan itu meledak. Hancur. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan begitu saja. Begitulah senjata roh jahat yang menakutkan. Setelah berputar di udara, lingkaran perak berbalik ke arah Suzimo lagi. Di saat yang sama, tebasan cakrawala ungu Ao Yuxiao turun. Sesampainya di belakang, pedang zenit milik Bai Yu menebas dengan sudut yang menyeramkan dengan bau darah yang memuakkan, suara hantu melolong bisa terdengar samar-samar. Kekuatan pedang. Setelah kalah dari Suzimo pada putaran waktu sebelumnya, Bai Yu berhasil melakukan terobosan juga dan memahami kekuatan pedang dari Zenith Sabre. 3 gerakan pembunuhan pamungkas turun pada saat yang sama. Pada saat yang tepat, sosok yang tak terlihat muncul, memegang pedang panjang dan tipis yang setipis sayap jangkrik. Penampilan orang itu biasa saja dan matanya lesu seperti ikan mati. Niat membunuh yang dia miliki benar-benar bawaan tetapi pedangnya diarahkan ke belakang kepala Suzimo dan hampir seketika. Penghancuran pedang roh membuat situasi menjadi lebih buruk.
Su Zimo tidak memiliki tangan kosong dan tidak punya tempat untuk mundur sekarang. Setelah melihat itu, Ling Han dan Demoness Ji Snowdrift Valley berhenti di jalur mereka secara naluriah. Ah! Darah terkuras dari wajah penyihir Ji saat dia berseru. Suara yang memekakkan telinga terdengar di benaknya dan menjadi kosong, seolah-olah seseorang telah mencengkeram jantungnya dan menghentikannya agar tidak berdetak. Tiba-tiba, pertarungan. Teriakan yang terdengar seperti guntur yang menggelegar merobek logam dan batu sambil mengguncang pikiran seseorang. Pada kenyataannya, itu adalah Thundercelap Kill Su Zimo. Namun, untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengubah kata dari kill menjadi battle tanpa mengurangi kekuatannya. Bahkan para pembudidaya yang mengawasi dari jauh sangat terkejut hingga mereka bergidik ketakutan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana 4 paragon yang paling dekat dengan Su Zimo di tengah medan perang akan menanggung pukulan yang menakutkan itu. Mereka berempat meringis kesakitan pada saat bersamaan. Baik itu tebasan cakrawala ungu, senjata roh penghubung Hang Qiuyu, pedang zenith saber Bai Yu atau pedang tipis asasin berwajah 1000, semuanya berhenti sejenak. Jeda sesaat itu adalah kesempatan Su Zimo. Meretih. Melompat ke atas, tendon dan tulangnya berbunyi pada saat yang sama dan seluruh tubuhnya hancur menjadi bola. Pria kekar yang awalnya setinggi 2 meter berubah menjadi bakso seukuran bayi tepat di depan semua orang. Sementara metodenya mungkin tampak biasa jika dilakukan oleh tokoh perkasa atau patriark kuno, fakta bahwa penggarap pendirian yayasan melakukannya tidak dapat dipercaya. Langkahnya, ditambah dengan ledakan Thundercelap Kill, menyebabkan serangan keempat paragon terlewat. Tidak hanya itu, senjata roh jahat Hang Qiuyu bahkan dipukul mundur ke arah Bai Yu. Tebasan cakrawala ungu Ao Yuxiao mendarat di depan pembunuh berwajah 1000. Dentang. Bai Yu menggigil dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Kekuatan senjata roh yang terhubung bukanlah sesuatu yang bisa ditahan semua orang. Asasin berwajah 1000 berhasil menarik kembali pedangnya tepat waktu dan membuat langkah tegas untuk mundur dengan cepat setelah memblokir tebasan cakrawala ungu dengan memanfaatkan momentumnya. Setelah gagal menyerang, dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Swoosh! Aura yang menggigil tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Su Zimo. Seolah-olah segel dibuka, melepaskan benda angkasa yang menakutkan. Mengaum. GRAWR. Pekik. Serangkaian suara aneh bergema dari dalam tubuh Su Zimo, ada auman naga, raungan harimau, suara tengkuk kuda, tangisan burung phoenix. Ki iblis merah meledak dan menutupi langit. Bakso seukuran bayi menghilang dan sebagai gantinya adalah sosok perkasa yang samar-samar bisa dilihat karena diselimuti oleh ki iblis yang tebal. Sepasang mata hitam tinta bersinar dengan kilau yang menakutkan. Itu dingin, menyeramkan dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Set. Paragon, Sealer, dan pembudidaya yang mengawasi dari jauh terkejut dan tersentak. Hang Qiuyu dan 3 lainnya bergidik. Pada saat itu, mereka memiliki ilusi bahwa, manusia, di depan mereka yang dikelilingi oleh ki iblis sepertinya dia akan melahap mereka hidup-hidup. Kalian benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu. Dalam kisetan merah tua yang tak ada habisnya, suara Su Zimo terdengar, membuat semua orang merinding seolah-olah dia berasal dari era primordial di mana ribuan ras berdiri dengan gagah di tengah-tengah ki darah yang deras. Memanggil ki darahnya, Su Zimo mengambil bentuk iblisnya, menyebabkan kekuatan dan kecepatannya meledak. Kamu masih mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar di telinga 1000 wajah asasin, itu menyeramkan dan tepat di sampingnya. Bab 449, Bunuh. Seolah-olah ada sosok yang bergeser di depannya, asasin berwajah 1000 berhenti di tengah jalan dengan tergesa-gesa. Tanpa disadari, Su Zimo sudah tiba di hadapannya dengan aura yang mengesankan, menghalangi jalan pelariannya. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan kepribadian tenang asasin berwajah 1000, pada saat itu, dia merasakan serangkaian kedinginan. Ekspresinya sedikit berubah dan mata ikannya yang mati berkedip karena sedikit panik. Sosok yang perkasa dan tinggi berdiri perlahan dari tanah, dikelilingi oleh ki iblis yang bergemuruh. Ilusi iblis kuno yang jahat terbentuk, memamerkan gigi dan cakarnya dengan cara yang mengancam dan hidup. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar bulan, menyelimuti iblis kuno raksasa di tengah, mata Su Zimo dalam dan hitam pekat saat dia menatap asasin berwajah 1000. Itu adalah tatapan dingin yang mengejek. Itu sama dengan cara seorang kaisar memandang semut yang berjuang untuk melarikan diri. Set. Seketika, jantung asasin berwajah 1000 berdetak kencang dan dia merasa menggigil di punggungnya. Saat berikutnya, Su Zimo tiba-tiba mengulurkan tangan raksasa yang menutupi langit, meraih kepala asasin berwajah 1000 dengan aura deras.
Asasin berwajah seribu sangat cepat bereaksi dan dia mengangkat pedangnya sambil menghancurkan jimat pelindung pada saat yang bersamaan. Bila pedangnya bergetar seperti ular, memancarkan aura menyeramkan dan dingin. Baginya, tidak peduli apa, Su Zimo bertarung dengan tangan kosong. Tidak mungkin tubuh seseorang bisa bertahan melawan ketajaman senjata roh. Tiba-tiba, murid seribu wajah asasin mengerut. Dari telapak tangan besar yang menyelimuti kepalanya, kuku seperti belati tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, berkilauan dengan dingin seperti pedang dan pedang. Kuku-kuku itu tampak seperti cakar iblis kuno yang tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap mata, 5 kuku menghantam pedang tipis asasin berwajah seribu. Berdengung. Seolah-olah itu dililitkan oleh ular berbisa, pedang asasin berwajah seribu berjuang berulang kali tetapi tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa berdengung dan bergetar. Dengan sekejap, pedang itu hancur. Terjadi keributan. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan oleh tangan kosong Su Zimo, berubah menjadi pecahan redup yang tersebar ke tanah dekat kaki seribu wajah asasin. Saat berikutnya, pandangan asasin berwajah seribu menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Jimat pelindungnya rapuh seperti tahu di tangan Su Zimo. Kelima kuku menembus penghalang yang dihasilkan oleh jimat pelindung secara instan dan mendarat di kepala asasin berwajah seribu dengan suara yang tumpul. Pada saat Su Zimo menarik tangannya, ada 5 lubang berlumuran darah di kepala asasin berwajah seribu, keluar dengan cairan putih lengket. Mata ikan asasin berwajah seribu tidak lagi bersinar saat dia pingsan saat berdiri tegak, hidupnya hancur. Pewaris iblis dari Sekte Kematian tersembunyi terbunuh tepat di bawah istana Kaisar Manusia. Semuanya diam. Paragon baru saja mati. Tidak peduli seberapa kuat atau betapa mulianya asasin berwajah seribu sebelum ini. Pada saat ini, dia tidak berbeda dari salah satu mayat tak bernyawa di bawah istana Kaisar Manusia. Surga sering iri pada mereka yang berbakat. Karena mereka adalah objek kecemburuan, mereka sering menghadapi cobaan berat yang tidak terbayangkan oleh kultivator biasa. Pada akhirnya, bakat yang jatuh akhirnya dilupakan oleh masa. Tidak setiap sekte di antara faksi utama Tianhuang Daratan mengirim sealer. Poison Sect, Pure Maiden Sect dan Hidden Death Sect tidak mengirim sealer. Bagi Sekte Kematian tersembunyi, asasin berwajah seribu pasti akan dapat berkeliaran dengan bebas dan tak terkalahkan di seluruh medan perang kuno. Bahkan jika dia gagal dalam pembunuhannya, dia bisa kabur jauh. Sepanjang sejarah, ada ahli waris iblis dari Sekte Kematian tersembunyi yang telah gagal di medan perang kuno, tetapi tidak pernah ada satupun yang terbunuh. Saat ini, tidak ada sealer dari Sekte Kematian tersembunyi untuk membalas dendam atas kematian asasin berwajah seribu. Su Zimo tidak berhenti setelah membunuh asasin berwajah seribu. Mengambil langkah besar, dia tiba di hadapan Bai Yu dari Sekte Zenith dalam sekejap mata dan tersenyum sinis dengan kilatan yang kejam. Ini buruk. Dia ingin membungkam saya. Bai Yu sangat ketakutan karena darahnya mengalir begitu cepat sehingga jantungnya hampir meledak. Ketika Su Zimo menyusut menjadi bakso sebelumnya untuk menghindari 4 gerakan pembunuhan, semua pertanyaan Bai Yu terjawab. Jika seseorang bisa menyusut ke keadaan itu, bukankah akan sangat mudah bagi orang ini untuk mengubah sosoknya dan mengubah penampilannya? Terlepas dari kenyataan bahwa dia dihadapkan dengan 8 paragon lainnya, orang ini mengabaikannya dan bergegas tepat di depannya. Bai Yu bahkan lebih yakin sekarang bahwa ini adalah kultivator berjubah hijau. Sebagai pewaris iblis dari Sekte Zenith, Bai Yu mampu menenangkan diri secara instan dan mengayunkan Zenith Sabre-nya, menebas ke arah Su Zimo yang masuk sambil berteriak, "Kamu adalah..." Pertarungan. Sebelum Bai Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo meraung. Jarak di antara mereka terlalu dekat. Bai Yu menggigil hebat dan dia menelan kata-katanya kembali dari keterkejutan. Dia kehilangan pendengarannya dan darah mengucur dari telinganya, rasa sakit yang begitu parah hingga wajahnya berkerut. Menggunakan telapak tangannya seperti parang, Su Zimo menebang pergelangan tangan tempat Bai Yu memegang pedangnya. Jepret. Suara tulang retak terdengar dan pergelangan tangannya patah. Mencibir, Su Zimo mendekat dan mengulurkan tangan, mencengkeram leher Bai Yu dan mengangkat yang terakhir. Meremas lengannya, dia mencengkeram tenggorokan Bai Yu dengan keras dan gemetar. Meretih. Ditemani oleh suara yang tajam, kerangka Bai Yu diguncang oleh Su Zimo, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak akan dapat menggunakan sedikit pun saat ini. Seluruh tubuh Bai Yu terkelupas lemas saat Su Zimo mengangkatnya. Karena tersedak oleh tenggorokannya, seluruh wajahnya membengkak dan berwarna keunguan sehingga tidak dapat berbicara sama sekali. Beraninya kamu. Berhenti. Jangan.
Pernyataan pertama datang dari seorang pria tua berjubah darah yang sedang menonton dari jauh, dia adalah Zenith Sex Sealer. Pernyataan kedua datang dari beberapa ahli waris iblis. Pernyataan ketiga datang dari penyihir Ji. Zenith Sex Sealer sudah bergegas. Jika Anda membunuhnya, Sealer pasti akan menyerang Anda menggunakan kekuatannya sebagai inti emas. J. Jangan sembrono. Petik 2. Penyihir Ji mencoba membujuk dengan cemas. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Yu menyerangnya berkali-kali, fakta bahwa Bai Yu mengetahui identitasnya berarti Su Zimo tidak dapat membiarkan orang ini bertahan hidup. Hati Demones Ji tenggelam dalam ketakutan. Junior, jika kamu berani membunuhnya, aku akan memastikan kamu dimakamkan bersamanya. Tidak jauh dari sana, lelaki tua berjubah darah itu melaju sambil berteriak. Niat membunuhnya melonjak, seolah-olah badai darah sedang terbentuk. Su Zimo tidak tergerak meskipun mendengar itu karena dia hanya menatap lelaki tua itu dengan dingin. Di sisi lain, Pang Yue dari Overlord Palace berteriak dengan geram, Mad Blade, lepaskan dia. Jika tidak, Anda akan melawan Sekte Iblis dan akan memaksa kami untuk menyerang. Petik 2. Hahaha. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Melihat semua orang dengan sikap merendahkan, dia berteriak, Sekte Iblis diizinkan untuk menyerang saya tapi saya tidak diizinkan membunuh sebagai balasan. Apa menurutmu itu masuk akal? Petik 2. Ahli waris iblis terdiam. Pertama-tama, kalian ingin bergabung dengan Sekte Abadi dan Buddha. Tapi sekarang, Anda hanya dengan paksa mencari alasan. Su Zimo mencibir, betapa munafiknya. Mata Pang Yue berkedip, jelas, Su Zimo tepat. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah istana kaisar manusia yang ada di depan mereka, mengingat kebanggaan dari Sekte Iblis, mereka pasti tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi dan Buddha. Namun, itu adalah warisan dari kaisar manusia. Bagaimana mungkin orang di dunia ini tidak tergoda? Kekuatan tempur yang ditampilkan Su Zimo terlalu menakutkan dan mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung untuk menjatuhkannya. Pada saat itu, suara dingin Su Zimo terdengar saat dia mengatakan semuanya kata demi kata, karena itu masalahnya, aku akan memberi kalian alasan untuk menyerang. Petik 2. Jepret. Menggunakan kekuatan di telapak tangannya, Su Zimo langsung meremukkan tenggorokan Bai Yu. Pewaris iblis dari Sekte Zenith sudah mati. Bab 450, menekan semua orang. Kematian Bai Yu menyebabkan area sekitar istana kaisar manusia menjadi sunyi senyap. Para pembudidaya yang melihat jauh terkejut karena mereka melihat segala sesuatu dengan tidak percaya. Dia terlalu buas. Pria itu bahkan tidak peduli dengan ancaman dari seorang Sealer. Meskipun dia telah menyinggung Sekte Abadi dan Buddha, penerus Pulau Phoenix Surgawi masih kurang ajar dan tegas dalam pembunuhannya, mengalahkan dua ahli waris iblis dengan dominasi total. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan memberi mereka alasan untuk menyerang, itu berarti dia tidak takut dengan serangan gabungan dari semua paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Kaisar adalah eksistensi terkuat di Tianhuang Daratan dan memiliki sikap yang luar biasa. Setiap pembudidaya yang hadir saat ini, termasuk Sealer, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang kaisar sebelumnya. Namun, pada saat ini, pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Dulu ketika para kaisar berada di ranah pendirian yayasan, ini seharusnya seperti apa mereka? Ini sudah berakhir. Hatinya hancur. Dengan kematian Bai Yu, sekarang tidak ada jalan kembali dan Su Zimo akan menghadapi Sealer yang marah. Meskipun dia mendekati akhir hidupnya, dia masih merupakan inti emas. Banyak paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan dan belas kasihan. Mereka tidak perlu lagi bergerak. Sealer Zenith Sekte yang baru saja memasuki medan perang sudah lebih dari cukup untuk membunuh Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia melihat pria tua berjubah darah itu. Kisetan merah yang mengelilinginya tidak berkurang dan matanya bersinar terang. Aku tidak peduli kamu siapa. Orang tua berjubah darah memelototi Su Zimo dengan niat membunuh yang berat saat auranya naik. Aku akan membunuhmu sekarang. Sebelum dia selesai dengan pernyataannya, sebuah pedang muncul di tangan pria tua berjubah darah itu. Berdebur. Meskipun itu hanya senjata roh tingkat tertinggi, ditambah dengan kekuatan inti emas, sinar pedang deras yang diisi dengan ki darah tiba sebelum Su Zimo seketika. Aduh! Suara ratapan hantu bisa terdengar. Seolah-olah gunung mayat yang dingin dan lautan darah telah muncul tepat di depan Su Zimo. Saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, Su Zimo benar-benar melangkah maju. Mencengkeram tinju kanannya, dia meninju dengan keras ke arah pedang yang datang. Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Petik 2. Tidak ada pilihan. Tidak ada waktu baginya untuk mundur.
Dia mungkin juga menghadapi serangan itu dan mati dengan kematian yang sedikit lebih bermartabat. Petik 2. Para paragon mencibir. Penyihir Ji memalingkan muka, seolah dia tidak tahan untuk terus menonton. Ledakan. Tinju dan pedang bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras. Semua orang terpaku di tempat saat mereka melihat apa yang terjadi dengan sangat tidak percaya. Adegan berdarah yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Tinju kanan Suzimo tidak dipotong menjadi dua setelah bertemu dengan tebasan. Setelah jeda singkat, Suzimo mendengus membosankan dan meludahkan seteguk darah. Dia dikirim terbang dan mendarat di tanah yang jauh, berdiri tak bergerak saat ki iblis merah di sekitarnya menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, beberapa retakan mengerikan muncul di belakang lelaki tua berjubah darah itu. Seolah-olah kehampaan itu terkoyak saat angin dingin bertiup. Air mata dimensional. Mata pria tua berjubah darah itu meredup. Itulah nasib seorang Sealer. Karena mereka melanggar aturan medan perang kuno, mereka harus dihukum. Namun, dia tidak menyesal karena dia bisa membunuh Suzimo. Meskipun Suzimo berhasil bertahan melawan ketajaman pedang roh, lelaki tua berjubah darah itu percaya bahwa tidak mungkin seorang penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian dapat menahan kekuatan inti emas. Kekuatan hisap yang kuat tiba. Orang tua berjubah darah itu ditarik ke dalam air mata dimensional secara tak terkendali dan bekas luka darah muncul di wajahnya, dia akan dicabik oleh dimensi. Tiba-tiba, Suzimo yang awalnya tergeletak di tanah bergerak, terbatuk dan bangkit. Dia tidak mati. Orang tua berjubah darah itu gelisah dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Saat berikutnya, dengan keras, dia menghilang seluruhnya, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa. Sesaat kemudian, air mata di kehampaan tertutup secara bertahap. Pedang gila Divine Phoenix Island benar-benar menakutkan. Bahkan serangan penuh dari Sealer tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Saya pikir dia tidak jauh dari kematian. Saya rasa organnya harus pecah dan dia tidak akan berumur panjang. Petik 2. Bagaimana dia bisa bertahan dari serangan itu dengan tangan kosong? Saya tidak yakin. Petik 2. Jika Suzimo menggunakan senjata roh pertahanan, telapak tangannya akan bersinar dengan cahaya pola rohnya. Namun, saat kedua belah pihak bentrok, semua orang melihat bahwa Suzimo sedang telanjang tangan. Alasan mengapa dia bisa bertahan melawan pedang inti emas adalah karena telapak tulang darahnya. Jika dia menerima serangan dengan tangan kirinya, lengan kiri Suzimo akan lumpuh setelah tebasan. Namun, meskipun telapak tulang darah bisa bertahan melawan ketajaman senjata roh, itu tidak bisa sepenuhnya memblokir kekuatan inti emas. Kekuatan semacam itu dimusnahkan untuk penggarap pendirian yayasan. Namun, fisik Suzimo terlalu kuat dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Dia memiliki tubuh yang bahkan lebih menakutkan dari binatang buas berdarah murni. Meskipun organnya terguncang dan dia mengeluarkan seteguk darah, luka-luka Suzimo sebagian besar sudah pulih dalam beberapa napas. Sealer belaka tidak cukup untuk melukai fondasi Sealer. Suara langkah kaki berdesir saat beberapa sosok berkumpul di sekitar Suzimo sekali lagi. Kali ini, selain 8 paragon dari Sekte Abadi dan Buddha, bahkan 3 ahli waris iblis Sekte Iblis yang tersisa telah mendekat. Mereka semua memelototi Suzimo dengan dingin, mengeluarkan senjata mereka dengan niat membunuh di wajah mereka. Selain Demones Ji, semua paragon dipersiapkan untuk bergabung untuk membunuh Suzimo. Mereka ingin mengambil nyawanya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Namun, semua paragon salah tentang satu hal. Suzimo tidak terluka parah seperti yang mereka bayangkan. Cedera minor itu hampir bisa diabaikan baginya. Selain itu, serangan Sealer ditambah dengan aliansi paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis telah benar-benar memunculkan naluri liar Suzimo. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia kultivasi. Paragon dari sekte utama telah membentuk aliansi dan banyak dari mereka memiliki Sealer sekte mereka yang mendukung mereka. Namun, Suzimo sendirian tanpa bantuan atau Sealer untuk melindunginya. Namun, semakin banyak masalahnya, semakin dia ingin bertarung. Dia percaya bahwa apa yang Dai Yue berikan kepadanya tidak kalah dengan keterampilan rahasia dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Dia percaya bahwa bahkan jika paragon bergabung, mereka tidak akan bisa menjatuhkannya. Dia percaya bahwa bahkan tanpa dukungan dari sekte besar, dia bisa menerobos segalanya dan mencapai puncak. Fufu. Suzimo tertawa dan mengamati sekelilingnya dengan niat bertempur yang deras. Matanya dipenuhi dengan kilatan iblis saat dia berkata perlahan, wah. Karena kalian ingin bergabung, saya harus menekan kalian semua. Petik 2. Sampah. Han Qiuyu dari Sekte Pedang mencibir, Mad Blade, tidak perlu bagimu untuk tampil di depan.
Aku tidak percaya kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung setelah menerima serangan penuh dari Sealer. Petik 2. Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sekte membuka kipas lipatnya dan berkata dengan sinis, Mad Blade, kamu adalah iblis. Bahkan jika Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis bergandengan tangan, kami bekerja sama untuk menjatuhkan ras yang berbeda dan keadilan yang tepat untuk surga. Petik 2. Tepat sekali. Ao Yuxiao berkata dengan muram, karena kita bukan ras yang sama, kamu pasti menyembunyikan niat jahat. Binatang buas sepertimu adalah sesuatu yang harus dibunuh. Petik 2.